Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis saham-saham di sektor consumer good. Yang pertama kita bahas ada SCMA ya. SCMA kemarin ditutup di 165, turun 2 poin atau minus 1,19% dengan value transaksi sebanyak 13 miliar rupiah. Asing net sell 3 miliar di saham SCMA. Kita lihat SCMA di chart daily-nya ya. Ini sepertinya pattern bearish ya teman-teman di SCMA karena membentuk pattern inverted cup and handle ya. Dia memiliki target pengelemahan di area sekitar 123, kembali ke area demandnya di SCMA. Terus kalau kita lihat SCMA ini juga menguji support MA200 ya. Jadi ini support kuat ya, MA200 ini. Ketika ditembus dia berhasil rebound dan sekarang akan menguji lagi. Nah kalau dia sampai jebol lagi support ini ya, dia potensi bearishnya sangat kuat ya, sangat downtrend dengan target pelemahan di sampai 123 teman-teman. Jadi untuk swing menurut saya cukup berisiko ya SMA, hindari dulu. Tapi kalau teman-teman berani ya silahkan masuk di area dekat-dekat MA200 ya. Kalau MA200 jebol ya harus wajib cut loss. Oke, SMA di chart daily sudah. Sekarang kita lihat di chart 5 menit ya. Di sesi pertama ini buangan teman-teman, di jam 9 pembukaan buangan, kemudian akumulasi di jam 95, lalu buangan lagi di jam 10.25, buangan lagi di 10.35, buangan lagi di 10.45. Sangat banyak buangan. Kemudian buangan cukup kecil di jam 14.05 dan sisanya ini ada akumulasi kecil ya di jam 15.40 dan 15.45. Oke. SMA di chart 5 menitnya lebih dominan buangan, jadi potensi besok ya hari Senin SMA potensi lanjut turun. Oke, dari broker summary kita lihat domestik akumulasi di saham SMA akumulasi dilakukan oleh HIP ya 4M, MG 1,3M, sisanya BG 600 juta, JP 360 juta, DX 200 juta. Sedangkan yang jual itu ada XL ya, retail, kemudian ada XC retail juga tapi jumlahnya kecil. Oke, dari domestik ini akumulasi ya dipimpin oleh HIP, kemudian kalau foreign distribusi ada AK jualan 1,7M dan BK 1M. Jadi kesimpulannya besok SMA masih lanjut potensi untuk turun. Selanjutnya setelah SCMA kita bahas saham ACES, Aspirasi Hidup Indonesia. Kemarin ditutup di 530, turun 15 poin atau minus 2,75%. Value transaksi sebanyak 21 miliar rupiah di saham ACES. Asing net sell 10 miliar di saham ACES. Dan kalau kita tarik ya, dari tanggal 23 Mei sampai 13 Juni ini asing dominan jualan di ACES. Jadi menurut saya asing jualan di ACES itu indikasi yang jelek ya, karena ketika asing jualan ini dominan ACES turun teman-teman. Ketika merah, asing merah dan harga sahamnya tuh banyak yang merah juga. Oke, kita lihat ACES di chart daily-nya seperti apa, apakah membentuk pattern bullish atau bearish. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ACES ini kan potensi membentuk pattern cup and handle ya teman-teman, dengan target penguatan di dekat MA200 di 725. Tapi setelah tembus resistnya di area 55, ACES ini balik arah teman-teman, balik arah dan sepertinya tidak mampu lagi, dia tidak mampu menguat ke 555 karena ini sekali lagi dia berhasil akan menjebol 555 tapi dia balik turun teman-teman. Jadi menurut saya ACES ini masih potensi untuk turun teman-teman. Oke, sekarang kita lihat SCMA di ACES di 5 menitnya teman-teman, kita lihat. Nah ini kita lihat dari broker summary-nya dulu ya. Nah, domestik di ACES akumulasi ya teman, tapi yang akumulasi broker retail XC, XL, YP ini jelek ya. Kalau retail-retail yang akumulasi jadi menunjukkan potensi turun ya berdasarkan broker summary-nya. Lalu asing juga jualan di ACES ya, ZP, CC, RX ya jualan miliaran ya, BK 1M juga, AK 1M. Jadi kalau dari broker summary sangat jelek ya, ACES menurut saya masih potensi untuk turun. Lalu kalau dari chart 5 menit ya, kita lihat ini di jam 9 langsung buangan teman-teman. Buangan ini volumenya besar ya ACES, kemudian buangan lagi di jam 10.50 dan 10.55, lalu buangan lagi di jam 14.00. Oke, ACES dominan jualan ya, dominan distribusi di chart 5 menitnya. Jadi potensi besok ACES berdasarkan chart 5 menitnya masih bearish, berdasarkan broker summary-nya juga potensi untuk turun. Jadi silahkan teman-teman ambil kesimpulan apakah berani masuk. Kalau saya ya hindari dulu karena ACES kemungkinan besar masih akan turun di besok tanggal 16 Juni. Selanjutnya kita bahas saham ERA. ERA hari kemarin ditutup di 520, turun 20 poin atau minus 3,7%. Value transaksi sebanyak 42 miliar. Asing net buy 15 miliar
di saham ERA. Kita lihat ERA di chart daily-nya seperti apa. Nah, ERA ini sebenarnya kan membentuk pattern yang cukup kuat, teman-teman. Namanya inverted head and shoulders. Dia sudah mencapai target penguatannya di 545. Kemudian dia konsolidasi, teman-teman. Tapi setelah konsolidasi di atas, dia jebol support di 535 yang menunjukkan potensi ERA untuk ke bawah. Ini MACD sudah dead cross ya, jadi pertanda bearish untuk jangka pendek. Tapi kalau dilihat dari EMA 200 ya masih jauh di atas EMA 200 yang menunjukkan ya belum downtrend ya ERA. Tapi jangka pendeknya masih downtrend karena dia sudah jebol support, kemudian MACD-nya juga sudah dead cross. Jadi untuk swing menurut saya lebih baik TP ya. Kalau sudah punya barang, apalagi di dekat-dekat harga 400, 420 ya, ini sekitar sini ketika konsolidasi lebih baik TP dulu di saham ERA. Oke, ERA sekarang kita lihat di chart 5 menitnya apakah potensi. Kita lihat broker summary-nya dulu. ERA lokal distribusi ya di saham ERA ada YU, MG, LG, AO, SS. Kemudian yang beli ini retail teman-teman. Yang beli XL, XC di kiri. Nah, ini pertanda jelek ya. Kalau retail yang beli, kemudian kalau asing malah akumulasi di saham ERA, tapi harganya turun di akumulasi asing karena ya banyak retail tadi yang ikutan beli juga ya. Ini AK, RX, BK, CC ini yang beli, kemudian asing yang jualan dan ZP, BP. Kalau kita lihat di chart 5 menitnya ya, ini di jam 9 netral, kemudian di jam 9 lebih 10 ada buangan, kemudian ada akumulasi di 9.20, lalu buangan lagi di 10 jam 10, lalu ini netral, ini buangan lagi di 14.25, lalu ada akumulasi cukup besar di 15.00, lalu buangan lagi di 19.35 dan 15.45. Oke, ERA banyak buangan, teman-teman. Ini chart 5 menitnya menunjukkan potensi bearish di ERA. Jadi kesimpulannya besok hari Senin ERA potensi untuk turun lagi. Selanjutnya kita bahas saham GJTL. Ini cukup sepi ya sepertinya. GJTL ya 1150, kemarin penutupannya minus 20 poin atau minus 1,7%, value transaksi sebanyak 7,1 miliar. Asing net sell 1,4 miliar. Oke, cukup liquid ya, 7 miliar GJTL transaksinya. Kita lihat sekarang GJTL di chart daily-nya seperti apa. Nah, ini GJTL seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders, teman-teman. Menarik ya untuk GJTL, sepertinya membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di mana? Target penguatannya ada di area 1380. Tapi sebelum dia menyentuh ke situ, ada resist yang harus dijebol di area 1220. Dan ini belum kejebol ya. Kalau dia fix jebol ini, maka GJTL sangat uptrend karena dia sudah berada di atas EMA 200 dan juga menembus resist kuat di 1220 dan arahnya ke 1380. Tapi yang pertama-tama dia jaga, dia harus tetap berada di atas 1100 ya. 1100, 1105 ini nggak boleh jebol. Kalau jebol ya pertanda balik arah downtrend lagi untuk GJTL. Oke, sekarang kita lihat GJTL di chart 5 menitnya seperti apa. Kita lihat broker summary-nya dulu. Domestik akumulasi ya di saham GJTL ini bagus ini. Yang beli AO, EP, GA. Nah, broker-broker bandar yang jualan ada XL ya, retail XL jualan ini. Bagus ini menurut saya. Kemudian kalau dari asing ya, asing distribusi ya, CC jualan 670 juta, ZP 550 juta, BB 430 juta, dan AG 160 juta. Lalu yang beli ada AK 298 juta. Walaupun asing distribusi, tapi ini chart 5 menitnya jelek banget teman-teman. GJTL jam 9 distribusi, 95 distribusi, kemudian distribusi lagi di jam 9.45, distribusi lagi di 10.20. Oke, banyak distribusi teman-teman di saham GJTL. Jadi menurut saya potensinya besok hari Senin ya, berdasarkan chart 5 menitnya GJTL masih potensi untuk koreksi teman-teman, karena banyak distribusi di perdagangan hari ini. Oke, selanjutnya setelah GJTL kita bahas saham MAPI teman-teman. Mitra Adi Perkasa kemarin ditutup di 1260, turun 5 poin atau minus 0,39% dengan value transaksi sebanyak 47 miliar. Asing net sell 23 miliar di saham MAPI. Kita lihat MAPI di chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik? Nah, MAPI kalau kita lihat dia berada di range sideways ya. Dia bergerak dari 1250 sampai
1430 teman-teman. Jadi dia sideways di situ-situ aja. Tapi ini area kuat, ini support kuat 1250. Kalau closingnya jebol di 1250 dan teman-teman sudah punya barang, maka wajib cut loss karena dia akan turun lebih ke dalam lagi ya. Ini kan deket-deket MA 200 nih. Walaupun dia di bawah MA 200 dan dianggap downtrend ya, tapi dia tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah jebol ini, jebol support 1250, jadi dia potensi untuk downtrend cukup parah untuk MAPI. Jadi MAPI menurut saya kesimpulannya untuk swing hindari dulu karena dia potensi downtrend. Kemudian di chart 5 menit untuk MAPI seperti apa? Kita lihat. Kita bahas dulu broker summary-nya ya. Untuk MAPI broker lokal akumulasi teman-teman ini YP, CP, ZP, YU ya yang beli. Kemudian yang jualan ada PD, XC ya. Bagus ini. PD dan XC retail ini jual, kemudian yang banyak beli ada YP. Ini bagus ya. Kemudian dari foreign distribusi ya, ZP jualan, BK, AK. Nah, ini jelek ini. Kalau dari foreign jelek ya, karena setiap asing jualan ini sering merah ya untuk saham MAPI. Pokoknya asing jualan merah, asing beli hijau ya. Ini seperti itu. Nah, ini kan jualan merah, beli hijau. Nah, ini kemudian asing jualan 3 hari merah terus. Ini jualan lagi merah, asing beli hijau, dan ini asing jualan merah lagi. Kalau asing jualan merah dan potensi menurut saya besok MAPI masih akan lanjut turun teman-teman. Kalau berdasarkan dari broker summary ya. Tapi kalau dari chart 5 menit ini juga menunjukkan banyak buangan teman-teman. Ini di jam 9 buangan, kemudian di jam 9.40 buangan lagi, kemudian ada akumulasi ya di jam 10.05. Lalu di sore ini banyak buangan teman-teman. Ini jam 14.15 sampai 14.35 ini merah-merah buangan terus ini. Kemudian ini buangan lagi di jam 14.55, buangan lagi di 15.15. Buangan lagi di 15.25 dan 15.30. Tapi di sore ada yang HK teman-teman. Ini jam 15.35 ada yang HK ini. Dia kok berani masuk banyak ini. Nah, ini ada pertanda sinyal-sinyal bullish teman-teman. Kemungkinan besok open gap up ini teman-teman. Tapi akan lanjut turun. Jadi untuk MAPI berdasarkan chart 5 menitnya ada potensi opening gap up. Karena banyak yang hajar di sore hari ini. 2 kali ya, ini volume info cukup besar. Jadi potensi opening di sesi pembukaan MAPI akan gap up dan akan naik, tapi setelah itu dia turun karena masih banyak yang jualan ya. Di sesi awal perdagangan sampai hampir sesi akhir masih banyak yang distribusi. Oke, selanjutnya setelah MAPI kita bahas saham auto. Auto kemarin ditutup di 2010 turun 30 poin atau minus 1,47% dengan value transaksi sebanyak 11 miliar. Asing net buy 2 miliar di saham auto. Kita lihat auto chart darinya seperti apa. Apakah menarik teman-teman auto? Nah, auto ini seperti akan membentuk pattern cup and handle tapi gagal teman-teman. Dia break supportnya ya di 2040 dan dia break dengan volume merah cukup tebal dan candlenya merah tebal. Artinya ini balik downtrend teman-teman. Kalau saya sudah punya barang auto ya saya harus cut loss ya. Di auto ya untuk swing wajib cut loss karena dia sudah downtrend. Terus kalau kita lihat dari MA 200, auto berada di bawah MA 200 ya teman-teman. Ini walaupun dekat tapi dia sudah menunjukkan potensi downtrend. Terus dari MACD dia juga sudah dead cross tanggal 14 Mei ya, potensi jangka pendek downtrend untuk auto. Oke, auto sebaiknya hindari dulu untuk swing. Kita lihat sekarang auto di chart 5 menitnya seperti apa. Kita lihat broker summary-nya dulu di saham auto. Untuk broker lokal ya, asing pemain lokal ya. Pemain lokal ini banyak distribusi di saham auto, ada NI, BB, YU, PD, KK, LG. Nah, yang beli ada XL retail, kemudian XC retail, YP retail lagi. Nah, yang borong retail tapi yang jualan broker bandar. Kemudian foreign malah akumulasi di saham auto. Oke, menurut saya auto ini jelek ya, walaupun di akum asing tapi akumnya sedikit. Kemudian broker retail banyak borong ketika harganya turun yang mengindikasikan secara brokermologi, bandarmologi ya, ini potensi turun. Kemudian kalau dari chart 5 menit kita lihat auto di perdagangan kemarin ada banyak buangan di volume di jam 10. Di jam 10 banyak buangan dan 10.20 banyak buangan teman-teman. Ini potensi turun ya teman-teman. Auto potensi turun teman-teman. Ini banyak buangan ya, banyak buangan ya. Jadi berdasarkan chart 5 menitnya potensi akan turun dan juga berdasarkan broker summary ya, retail banyak borong ketika harga turun ya, berarti potensi auto besok akan lanjut turun. Oke, setelah auto selanjutnya kita bahas saham MNCN, Media Nusantara Citra. Kemarin ditutup di 260 turun 2 poin atau minus 0,76%. Value transaksi sebanyak 2 miliar ya, tidak terlalu liquid. Asing net sell 889 juta di saham MNCN. Kita lihat MNCN di chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik?
Nah, MNCN ini menarik teman-teman karena dia seperti membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan di 312. Tapi setelah dia break resistnya di 262, dia gak naik tinggi kemudian kembali lagi, naik tinggi kembali lagi. Nah, ini 3 kali ya, 1 2 3 kali menguji supportnya 262 karena sebelumnya dia menjadi resist dan sekarang sudah mulai jebol nih teman. Nah, ini harus cukup waspada ya karena kalau kita lihat dia sudah berada di bawah MA 200, kemudian MACD sudah golden, sudah dead cross juga teman, yang mengindikasikan secara jangka pendek ya berdasarkan MACD-nya potensi MNCN untuk downtrend ya teman-teman. Kalau berani beli ya ini harus stop loss-nya harus cukup ketat ya. Ini ada support lagi di sekitar 258. Nah, kalau 258 yang jebol, teman-teman harus cut loss di MNCN. Oke, sekarang MNCN kita lihat di chart 5 menit ya, apakah potensi. Kita lihat dari broker summary dulu. Lokal borong ya, ada YP, kemudian AZ, GR, YP, XC. Ya, YP dan XC akumulasi, kemudian yang jualan ada MG, CC dan SG. Ini retail borong, teman-teman. Ini dikasih jelek untuk MNCN. Terus kalau dari foreign ya ini asing distribusi ya. Ada CC, BK, ZP, RX ini jualan ya, ada di sekitar nilai 260 juta, 230 juta dan 130 juta. Oke, kalau dari chart 5 menit ini menurut saya cukup mix ya. Ini jam 9.15 akumulasi, kemudian distribusi di jam 9.30, lalu distribusi lagi di jam 14.00, lalu distribusi lagi di jam 15.35 dan ya distribusi. Oke, dominan distribusi tapi distribusi kecil teman. Jadi potensi mungkin MNCN akan turun tapi penurunannya tidak banyak ya. Seperti perdagangan kemarin turun 2 poin atau minus di bawah 1% untuk MNCN. Jadi kesimpulannya MNCN besok masih potensi turun tapi penurunannya terbatas, mungkin 2 poin ya atau minus di bawah 1% untuk MNCN. Terakhir kita bahas saham LPPF teman-teman. LPPF ditutup di 1715 kemarin turun 40 poin atau minus 2,27%. Value transaksi sebanyak 3,9 miliar. Asing net sell 1,8 miliar di saham LPPF. Kita lihat saham LPPF di chart daily-nya seperti apa, apakah menarik. Nah, ini sangat pink ya. LPPF kalau dilihat dari MA 200 dia masih berada di atas MA 200 yang menunjukkan bahwa dia masih uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD ini sudah terjadi dead cross sejak tanggal 22 Mei. Yang berarti potensi jangka pendek LPPF ini masih akan downtrend. Nah, jadi support kuat untuk LPPF ada di MA 200 dan juga di sekitar sini. Ini ada gap teman-teman. Ini ada gap. Nah, ini gap dari sini, gap. Nah, ini 17.15 teman-teman. 17.15, 17.20 ya. Kalau jebol ya potensi LPPF makin turun ke bawah. Dan ini tapi penurunannya sudah mulai terbatas ya teman-teman. Ini volumenya sudah mulai melandai yang mengindikasikan tekanan jual juga sudah mulai mereda. Tapi kalau terjadi transaksi besar dan volume buangan besar, ya potensi masih bearish lagi untuk LPPF. Kita lihat LPPF sekarang di 5 menit seperti apa. Kita lihat broker summary-nya dulu teman-teman. LPPF domestik akumulasi, ada PD, XL, YP, XC. Yang akumulasi retail teman-teman. PD, XL, YP, XC ini retail, yang jualan NI, KK. Jadi akumulasi retail jelek ya, harganya turun. Kemudian asing juga jualan JP, BK, AK, CC, BB jualan. Ini jualannya cukup besar ya, 600 juta, 500 juta, 390 juta, 280 juta. Jadi jelek secara brokermologi menurut saya masih potensi turun ya, karena harganya turun dan yang akum broker retail seperti XL, PD, YP dan XC. Terus kalau kita lihat dari chart 5 menit ya teman-teman, ini ada banyak buangan teman-teman. Di jam 9, jam 9:05, kemudian ini buangan besar di 9.40 dan setelah itu ada yang nahan teman-teman. Ini nahan tapi harganya nggak berhasil naik ya. Di 10.25 dan 10.35 ini ada yang nahan. Jadi potensi besok LPPF menurut saya masih akan lanjut turun berdasarkan chart 5 menitnya karena buangan yang cukup besar kemarin teman-teman. Jadi potensi LPPF masih lanjut turun. Dari broker summary pun menunjukkan potensi LPPF akan lanjut turun karena broker retail akumulasi saat harganya turun. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Sudah ada 8 saham yang kita bahas ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.